DPR RI mensahkan rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara atau RUU Minerba menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Rapat paripurna turut dihadiri Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung, serta Mensesnek Prasetyo Hadi. Dalam regulasi baru, organisasi masyarakat keagamaan, pengusaha UMKM termasuk koperasi bisa mendapatkan izin usaha tambang dengan membentuk badan usaha. Selain itu, pemerintah dan DPR sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang yang sempat mengundang kontroversi. Lalu akan seperti apa pelaksanaan dan kesiapan pengelolaannya oleh organisasi keagamaan? Kita akan membahasnya bersama pengamat energi Fahmi Radi dan segera bergabung nanti Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung. Kami sudah menghubungi anggota DPR RI dan Kementerian ESDM serta sejumlah ormas keagamaan, namun belum ada yang bersedia. Selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore, Friska. Ya, Pak Fahmi, ini RUU Minerba sudah jadi undang-undang. Harus seperti apa pengawasan dari pemerintah? Oke, yang pertama saya bersyukur bahwa kampus tidak jadi memperoleh konsesi tambang gitu ya. Tapi untuk ormas tetap memperoleh konsesi tambang tadi gitu ya. Nah, bagaimana pengawasannya gitu ya. Saya kira yang menjadi titik krusial itu adalah yang pertama adanya ekspansi yang kemudian itu mengambil tanah rakyat, tanah adat dan sebagainya. Dan yang kedua adalah reklamasi gitu ya. Hampir semua tambang itu tidak melakukan reklamasi secara benar itu ya. Dan ini membahayakan bagi masyarakat setempat. Dan di beberapa daerah itu di Kalimantan Timur misalnya itu sudah memakan korban anak-anak itu sekitar 36 orang gitu ya. Nah barangkali itulah yang menjadi fokus utama itu ya bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dan juga penegakan hukum itu ya. Karena dalam ekspansi tadi itu tidak sering juga itu ya, itu melakukan ilegal tambang yang itu juga merugikan bagi negara karena kehilangan royalti, kehilangan pajak gitu ya. Jadi pemerintah lama ini Kementerian SDM itu harus secara intensif gitu ya, melakukan pengawasan terhadap 3 hal tadi itu, Krista. Baik. Kita sudah bergabung bersama kita Pak Azrul Tanjung, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak. Ya. Ya, Pak Azrul boleh dibantu Pak di landscape dulu layarnya Pak. Ya. Ya, sudah? Aman? Ya. Baik. Aman. Pak Azrul, kami sudah mendahului tadi sedikit dengan Pak Fahmi dari pengamat energi mengenai RUU Minerba yang akhirnya hari ini disahkan menjadi undang-undang. Kalau dari Muhammadiyah sendiri, apakah sudah fix mengambil wilayah mana Pak untuk tambang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Muhammadiyah sudah memutuskan ya untuk mengambil tambang sesuai yang ditawarkan oleh negara atau pemerintah. Itu adalah Adaro dan Kidiko. Nah, kita dalam posisi menunggu yang mana akan diberikan. Dan bagi Muhammadiyah insya Allah tidak ada masalah, tidak ada kendala karena Muhammadiyah sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan bisnis. Ya, misalnya Muhammadiyah punya banyak kampus, sekolah, rumah sakit, ya, dan entitas bisnis lainnya. Nah, kami merasa lebih nyaman ya dengan telah diketuknya undang-undang ini. Nah, untuk itu saya kira undang-undang ini perlu ditegakkan. Ya, untuk apa? Kalau undang-undang ini ditegakkan, aturan-aturan kita ikuti, insya Allah segala sesuatunya bisa lebih terarah, lebih terukur.
Nah, termasuk misalnya pasca tambang reklamasi, Muhammadiyah sangat konsen ya terhadap isu-isu lingkungan ya. Insya Allah dengan umur Muhammadiyah yang sudah di atas 100 tahun, ya Muhammadiyah berpengalaman meskipun di bidang tambang belum berpengalaman. Tetapi dalam pengelolaan bisnis saya kira tidak ada jauh beda. Secara teknis memang berbeda ya. Nah, maka dari itu ya aturan-aturan ini memang harus perlu kita saling mengawasi ya. Nah, insya Allah Muhammadiyah kalau diberi kesempatan, Muhammadiyah akan memberikan contoh ya bagaimana melakukan pertambangan yang baik, yang benar sesuai amanah konstitusi. Nah, karena selama ini dalam pengelolaan amal usaha Muhammadiyah kita juga sudah menjalankan sebagaimana aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kira-kira gitu Mbak. Baik Pak Azrul, tadi ada dua hal yang disebutkan oleh Pak Fahmi bahwa ini perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang mengambil tanah rakyat dan juga hati-hati agar tidak melakukan jika tidak melakukan reklamasi secara benar begitu, pengawasan dari pemerintah harus dijalankan. Apakah Muhammadiyah sudah siap ya dengan dua hal ini terutama Pak? Karena kalau untuk yang reklamasi ini korbannya anak-anak banyak sekali gitu. Kami sering membuat berita tentang itu. Bagaimana dengan Muhammadiyah Pak? Ya betul, saya kira ya yang disampaikan oleh Pak Fahmi itu betul ya. Jangan karena faktor-faktor ekonomi, karena bisnis, kita mengorbankan masyarakat. Muhammadiyah ini lahir untuk memberdayakan masyarakat. Dari masyarakat yang bodoh menjadi pintar, tidak terdidik menjadi terdidik. Nah, apalagi tambang. Tentu kita tidak ingin ada korban. Justru sebaliknya, Muhammadiyah nanti akan melibatkan masyarakat secara baik ya. Kalaupun terpaksa harus dipindahkan, nah kita harus memindahkan dengan baik dan dilibatkan masyarakat di sana. Dan kalaupun nanti kita menambang ya, diberi lahan yang bagus, kita pastikan Muhammadiyah akan melakukan reklamasi. Ya. Dan kita harapkan lahannya nanti setelah direklamasi lebih baik lagi dari lahan sebelumnya. Dan ke depan kalau itu kita tambang, justru kita ingin ya masyarakat di sana bisa balik lagi ya memberdayakan masyarakat. Nah, Muhammadiyah selain Majelis Lingkungan Hidup juga punya majelis ekonomi dan ada majelis pemberdayaan masyarakat. Nah, kita sudah melakukan ini puluhan tahun lamanya. Insya Allah Muhammadiyah akan konsen. Ya, Muhammadiyah kalau diberikan kesempatan tidak akan melanggar undang-undang, kita akan berpatokan dengan undang-undang. Dan kalau Muhammadiyah beri kesempatan, insya Allah kita sangat terbuka bagi masyarakat umum, masyarakat layak untuk melakukan pengawasan terhadap tambang-tambang yang nanti kalau Muhammadiyah diberikan kesempatan. Baik, Pak Fahmi, kalau Anda sebagai pengamat energi bisa melihat kemana arahnya ini Pak? Apakah Ormas betul-betul bisa menangani ini? Tadi Muhammadiyah menyatakan kesiapannya, tapi kita tidak tahu Ormas yang lain sejauh mana kesiapannya. Apakah Anda bisa melihat ini masa depannya akan seperti apa? Pak Azrul, saya itu warga Muhammadiyah. Anak saya itu dosen Universitas Muhammadiyah. Nah, saya tahu persis bagaimana Muhammadiyah berhasil di bisnis pendidikan, rumah sakit, tapi tidak ditambang, Pak Azrul. Saya sungguh sangat menyayangkan sebagai warga Muhammadiyah, mengapa Muhammadiyah akhirnya menerima juga itu ya. Karena dalam penambangan tadi itu prosesnya itu pasti merusak lingkungan. Kemudian output yang dihasilkan itu juga energi kotor. Nah, ini artinya Muhammadiyah akan berikan kontribusi pada perusakan lingkungan tadi. Atau juga kalau terjadi konflik dengan masyarakat, maka akan terlibat dalam konflik tadi. Nah, saya juga nggak yakin gitu ya, Muhammadiyah memang memiliki badan usaha, tapi dia tidak punya kemampuan di bidang penambang. Kalau ada ahli-ahli tambang itu beda dengan pengusaha tambang gitu ya. Nah, juga ini
pemberian tambang pada ormas itu tidak gratis itu ya. Itu di awal dia harus membayar, apalagi kalau bekas Adaro misalnya, dia harus membayar kompensasi data information itu paling murah itu sekitar 600 miliar. Kemudian untuk uang muka reklamasi dan juga modal awal itu dibutuhkan 2 triliun untuk minimal gitu ya. Untuk tadi gitu ya. Nah, ini kan apakah tidak menjadi beban itu ya bagi keuangan Muhammadiyah tadi untuk menghindari tadi. Nah, tadi dalam proses penambangan itu mohon maaf saya mengatakan gitu ya, malaikat sekalipun kalau diberikan konsesi tambang itu pasti merusak lingkungan. Di beberapa negara maju di Australia yang saya sekolah gitu ya, itu tambang-tambangnya ditutup, padahal di situ banyak ahli gitu ya, yang kemudian penambangnya itu pindah ke Indonesia. Itu di negara maju seperti Australia gitu ya. Nah, Muhammadiyah apakah mampu gitu ya? Saya nggak yakin itu. Justru saya khawatir Muhammadiyah akan terseret ke dalam perusakan lingkungan, konflik masyarakat, dan banyak dunia tambang itu kejahatan hitam gitu ya. Saya nggak rela Muhammadiyah harus terseret dalam kejahatan hitam gitu ya. Maka menurut saya sebaiknya itu menolak itu pemberian tambang yang bukan domain dari ormas seperti Muhammadiyah itu. Ya. Mau ditanggapi Pak Azrul? Ya, baik. Ya memang banyak ya yang menyayangkan, yang kecewa ya. Tetapi Muhammadiyah dalam memutuskan ini juga tidak sembarangan. Apa pertimbangannya ya, kita banyak ya pakar, ahli, praktisi di bidang tambang. Ya, apakah dari kita segi sudah keuntungan ekonomi juga? Apakah dari termasuk segi di bidang ekonomi? Warga kita banyak yang menambang. Kita juga punya prodi di bidang pertambangan, ya. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Lebih dari itu, Muhammadiyah juga sudah memikirkan ke depan misalnya energi alternatif. Ya, nah, kita hari ini belum punya pilihan. Ya, Muhammadiyah hadir untuk memberikan contoh bahwa bisa melakukan tambang dengan baik, ya. Dan Muhammadiyah insya Allah ke depan sudah memikirkan untuk melakukan penambangan, untuk melakukan atau mencari energi terbarukan. Nah, tapi untuk sekarang kita masih belum punya pilihan itu, ya. Ya, tadi saya katakan gitu ya, tidak bisa, saya nggak yakin Muhammadiyah bisa melakukan penambangan secara baik atau syariah misalnya itu ya. Tadi saya mengatakan malaikat sekalipun itu ya mendapat konsesi tambang pasti merusak lingkungan. Nah, ya, Pak, kita nggak bisa begitu. Terjun dalam energi baru terbarukan, mengubah batu bara menjadi energi bersih, itu baru sangat tepat itu ya, memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat itu, Pak Azrul. Ya, di Muhammadiyah Pak, kita punya ahli Pak di bidang syariah, nggak usah diragukan lah. Kalau Muhammadiyah ya, kita punya majelis tarjih ya yang bisa melakukan kajian-kajian itu. Ya. Allah menciptakan tambang tentu ada maksud-maksud di balik itu. Ya, kita tidak usah antipati terhadap tambang. Ya, kalau kita tidak mau tambang, ya apa solusinya? Kalau kita tidak ingin menggunakan fosil, ya hari ini kita nggak bisa ini punya listrik kan? Baik, saya ke Pak Fahmi. Mungkin Pak Fahmi, kalau Anda sebagai pengamat energi melihat ini arahnya sepertinya kalau memang menambang artinya ada bagian merusak lingkungan begitu. Nah, apakah artinya Anda tidak setuju dengan tambang? Artinya gini, karena karakteristik dari tambang tadi itu kan merusak lingkungan itu ya.
kemudian menghasilkan outputnya energi kotor tadi. Akan lebih baik kalau Muhammadiyah dengan ahlinya yang begitu banyak melakukan research and development, kemudian mengubah batu bara tadi gitu ya, menjadi energi baru terbarukan, misalnya digasifikasi itu akan lebih bermanfaat gitu ya, atau lebih bermakna tadi. Nah, kalau tambang tadi di undang-undang baru itu sekarang diberikan juga kesempatan kepada koperasi, UMKM, em, perusahaan daerah, itu lebih tepat daripada diberikan pada perguruan tinggi, kan dibatalkan perguruan tinggi gitu ya. Nah, kemudian ormas masih diberikan tadi. Yang saya tidak setuju bukan tambangnya itu, tapi saya tidak setuju gitu ya. Sebagai warga Muhammadiyah, saya tidak setuju Muhammadiyah itu masuk dalam dunia tambang tadi. Karena saya pernah menghitung cost and benefit analysis gitu ya, itu lebih besar cost-nya daripada benefit, atau kalau dalam bahasa agama itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Maka ini kan tidak baik diambil oleh Muhammadiyah. Itu Mbak Friska. Baik, kalau seandainya memang Anda melihat ini lebih banyak mudorotnya Madorot. daripada manfaatnya, kalau Pak Azrul sendiri bagaimana? Pak Azrul masih bersama kami? Ya, masih, Mbak. Ya, bagaimana Anda Ya, menanggapi memang ini? apa ya? Kita tidak boleh melihat pada satu sisi saja. Mudarat yang dimaksud seperti apa? Merusak itu kalau tidak kita melakukan pemulihan, berarti bisalah kita dikatakan merusak. Tetapi kan ini tidak. Kita memastikan kalau Muhammadiyah melakukan pengolahan tambang, ya kita akan perbaiki. Bahkan perbaikannya kita upayakan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, soal mudarat. Bagaimana dengan hari ini kalau kita tidak punya pilihan, tidak punya listrik gitu kan? Nah, lebih besar mudarat mana? Jangan dilihat tambang ini misalnya hanya batu bara. Tambang ini juga ada besi, ada batu. Nah, semuanya merusak lingkungan gitu loh. Nah, maka mari kita lihat secara komprehensif. Kalau soal fikih, Muhammadiyah punya ahli-ahli fikih, ya, punya ahli-ahli lingkungan. Dan terjadi perdebatan di Muhammadiyah itu sangat terbuka. Ruang berdebat, berdiskusi. Dan kita sudah melakukan diskusi berulang-ulang. Tidak sekali dua kali kita mengundang para rektor, para ahli lingkungan, para ahli tambang, kita juga mengundang ketua-ketua Muhammadiyah se-Indonesia dan lain sebagainya. Dan termasuk pihak luar ya, pihak luar juga kita undang. Ini banyak kajian-kajian yang sudah kita lakukan, tidak semata-mata pada aspek lingkungan. Baik. Lebih dari itu sudah saya sampaikan. Kita tidak bisa hanya tidak setuju, tetapi kita juga harus cari solusi alternatif. Nah, Muhammadiyah insya Allah akan menyiapkan. Kalau negara mengupayakan 2060 zero fosil, nah bagaimana Muhammadiyah juga akan memperjuangkan, ikut bersama-sama mempercepat zero fosil. Ya, itu kira-kira begitu, Mbak. Baik, saya ke Pak Fahmi kembali. Mungkin kalau Pak Fahmi melihat tidak yakin bahwa Ormas bisa menangani dampak lingkungan dengan baik karena ya agak sulit begitu karena dampaknya cukup merusak lingkungan secara berat dan selama ini belum tertangani dengan baik begitu ya Pak. Kalau Anda melihat apa sanksi bagi Ormas keagamaan yang tepat sehingga mengikat para ormas keagamaan ini yang mengelola pertambangan? Jadi selama ini fakta yang di lapangan, data juga menunjukkan bahwa hampir semua penambang itu tidak melakukan reklamasi secara benar, sehingga menimbulkan banyak korban tadi. Nah, kenapa tidak melakukan reklamasi dengan benar? Itu biayanya mahal sekali.
apalagi tadi Pak Azrul akan mengubah menjadi lebih baik, ditanami dan lain sebagainya, itu biayanya itu tidak sebanding gitu ya dengan pendapatan yang diperoleh gitu. Maka mereka kemudian tidak melakukan reklamasi dengan baik, menimbulkan korban, dan pemerintah melakukan pembiaran karena pemerintah juga tahu. Nah, artinya kalau Muhammadiyah akan melakukan tadi, apakah kemudian Muhammadiyah juga rela tidak memperoleh keuntungan misalnya? Karena biayanya sebagian besar untuk reklamasi tadi, penanaman kembali gitu ya. Lagi-lagi saya nggak yakin itu ya. Nah, kemudian dari segi pendapat tadi biaya sudah saya ungkapkan ya, di awal dibutuhkan sekitar 2 triliun. Nah, kemudian untuk penjualan taruhlah batu bara tadi gitu ya, itu memang di pasar ekspor itu harganya rata-rata 120 sampai 160 per metrik ton gitu ya. Pernah 400 memang pada waktu terjadi perang Rusia dan Ukraina gitu ya. Itu 400. Memang itu menggiurkan gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah Muhammadiyah sebagai pendatang baru itu punya akses pasar ekspor misalnya? Kalau tidak punya pasar ekspor, artinya dia dijual di dalam negeri. Dijual di dalam negeri itu ada suatu kewajiban yang disebut dengan domestic market obligation yang dibeli oleh PLN dengan harga $70 per metrik ton. Nah ini pendapatannya $70, kemudian biaya reklamasi kan tidak sebanding. Itu yang saya maksud cost and benefit analysis tadi. Costnya lebih besar. Tentu, Pak. Baik. Kita tahan dulu Pak Fahmi, Pak Azrul. Sepertinya semakin seru ini pembicaraannya. Tapi kita tahan dulu karena kita akan dengar statement dari Menteri Bahlil Lahadalia mengenai konsesi tambang. Yang kita cabut ternyata dari 2078 itu 2053 yang kita cabut karena sisanya itu adalah IUP. Sebagian yang ada di Aceh, kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi, dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender. Dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian Ya, kembali ke sesi dialog. Barusan tadi yang kita saksikan adalah statement dari Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Kepala BKPM waktu sebelum menjabat sebagai Menteri. Ya, kembali ke Pak Azrul. Pak Azrul tadi ingin menanggapi Pak Fahmi? Tentu Muhammadiyah ini organisasi besar Pak Fahmi. Itu sudah terbukti ya dengan kampus yang banyak ya dan berkualitas ya. Kita punya rumah sakit yang juga ya ratusan jumlahnya. Ya tentu kita sudah berhitung ya untung rugi. Nah tidak mungkin Muhammadiyah akan mengambil tambang kalau tidak ada untungnya. Nah untuk diketahui tadi sudah saya sampaikan banyak warga Muhammadiyah yang profesional yang sudah bekerja di tambang itu banyak juga pengusaha Muhammadiyah yang sudah punya tambang sendiri. Nah ini modal dasar kita ya. Nah, jangan diragukanlah kalau Muhammadiyah tidak mampu 2-3 T, insya Allah mampulah. Muhammadiyah ini bukan organisasi ece-ece. Muhammadiyah ini juga nggak mungkin mengorbankan organisasinya demi semata-mata bisnis, nggak mungkin itu. Ya, kita sudah pertimbangkan dalam segala aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan sebagainya. Nah, kita sudah diskusikan berkali-kali dengan para pakar, praktisi dan sebagainya. Ya, sekarang yang terpenting itu adalah bagaimana menegakkan aturan. Nah kalau aturan itu ditegakkan, insya Allah tidak ada masalah.
tambang ini. Ya, sembari kita tentu tidak ingin berlarut-larut di tambang ini. Kita juga paham, ya, tambang ini terbatas, tidak mungkin sampai terus-menerus kita mengandalkan batu bara. Nah, ini sudah Muhammadiyah pikirkan semua ya, termasuk memberdayakan masyarakat. Sudah kita perhitungkan betul. Nah, maka tidak heran ya kalau dalam tim itu ada pakar di bidang atau praktisi di bidang bisnis, ada praktisi di bidang tambang, praktisi di bidang lingkungan, termasuk praktisi di bidang pemberdayaan masyarakat. Kita akan fokus itu. Ya, tidak usah diragukan kalau Muhammadiyah tidak mampu. 1, 3, 1 sampai 4, insya Allah Muhammadiyah mampu lah. Baik, Ya, saya ke Pak Fahmi lagi, Pak Fahmi. Pak Ya. Fahmi, Siap. saya menangkap kekhawatiran Anda dalam pembicaraan sepanjang dialog ini. Sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Anda dalam Muhammadiyah mengambil kesanggupan untuk bisnis tambang ini? Iya, selama ini kan Muhammadiyah sebagai ormas, tadi saya katakan saya warga Muhammadiyah gitu ya. Tugas utamanya itu kan pembinaan umat tadi. Kemudian kalau ada usaha di bidang pendidikan, rumah sakit. Nah, pernah juga perbankan tapi kan gagal itu. Kemudian masuk ke tambang. Tambang tadi kerumitannya itu sangat tinggi. Kemudian proses dari penambangan apapun itu pasti merusak lingkungan. Bahkan tidak cukup hanya reklamasi, apalagi reklamasi ditinggalkan gitu ya. Biaya reklamasi sampai kembali ke asal itu besar sekali. Dan saya sudah menghitung itu akan menggerogoti profit yang akan diperoleh. Kalaupun ada itu sedikit gitu ya. Nah, artinya ini keuntungan atau pendapatan tidak begitu besar, tetapi resikonya terlalu besar gitu ya. Artinya resikonya itu Muhammadiyah akan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan, kemudian bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan akan konflik dengan masyarakat sekitar. Kan ini nggak lucu gitu ya, Muhammadiyah yang biasanya melakukan. Ya enggak Pak, Muhammadiyah itu sudah sangat berpengalaman Pak. Nah, enggak begitu. Nah, mendirikan sekolah, rumah sakit itu juga butuh waktu. Dan dulu juga Muhammadiyah dipersoalkan mendirikan rumah sakit, tapi ternyata Muhammadiyah kan bisa. Tidak mungkin Muhammadiyah mampu membuat ratusan sekolah kalau Muhammadiyah tidak mampu. Jangan underestimate lah, nggak usah. Sekolah dengan rumah sakit dan tambang beda. Pak, entitas bisnis itu Muhammadiyah sudah biasa. Saya tahu persis bagaimana Muhammadiyah. Bapak boleh menjadi warga Muhammadiyah, tapi bagaimana pengurus Muhammadiyah saya lebih paham. Struktur Muhammad itu sangat lengkap Pak. Ahli-ahli, pakar-pakar praktis itu lengkap Muhammadiyah. Kita sudah berhitung. A, B, C sampai Z itu kita berhitung Pak. Jangan pesimis dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah di atas 100 tahun Pak. Kita punya BTR ratusan, punya BPR. Kemudian kita ke depan juga akan bikin bank. Maka kewajiban saya sudah selesai gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kewajiban Bapak silakan saja. Tapi Muhammadiyah punya pengurus Pak dan ranting, cabang, wilayah itu bukan tanggung jawab saya dan lagi. pusat. Iya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita memutuskan ini Pak, mengundang ketua-ketua Muhammadiyah provinsi, rektor-rektor, dekan, Kaprodi tambang, Kaprodi lingkungan, kita sudah berhitung. Ya, Bapak nggak usah underestimate kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini Pak sekali lagi tidak mungkin akan mengorbankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar demi hanya tambang, nggak mungkin Pak. Ya, di Muhammadiyah itu para profesor doktor Pak di bidang syariah, mereka ngerti hukum Islam. Nggak usah khawatir. Tugas Bapak dan teman-teman berdoa agar ini lebih bagus ke depan. Nah, kira-kira gitulah. Ya, kenapa kita nggak pernah protes ketika non-Islam mengambil tambang? Kenapa kita tidak protes ketika asing ngambil tambang? Lah, ketika Muhammadiyah, ketika NU mengambil tambang kok kita ribut loh. Kita nggak pernah protes.
nggak pernah mempersoalkan ketika orang-orang kaya di Republik ini kaya karena tambang. Kenapa kita nggak persoalkan? Kenapa kok kita sangat khawatir dengan Muhammadiyah? Pertanyaannya, khawatir karena saya atau khawatir Muhammadiyah nggak perlu maju? Pernah nggak kita berpikir bahwa ada sekolah Muhammadiyah, Pak, yang gurunya butuh endos biaya? Nah, saya ngerti posisi itu. Jangan cuma hanya lihat biaya besar. Muhammadiyah mampu, 4-5 tim mampu, Pak. Kita punya dana itu, kita punya mitra strategis. Ya, banyak yang mau bermitra dengan Muhammadiyah. Kita punya ahlinya banyak, punya praktisinya. Kita siap untuk melakukan tambang. Dan tambang yang kita lakukan, kita pastikan, Pak, kalau Muhammadiyah semata-mata merusak, tidak memperbaiki, saya pastikan kita tidak akan nambang, Pak. Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi mau ditanggapi? Silakan Pak, singkat boleh? Ya, saya kira kita di perguruan tinggi sudah mengingatkan itu ya, sebaiknya jangan diambil. Tapi kalau itu sudah keputusan terbaik ya silahkan dilakukan itu ya. Mudah-mudahan Muhammadiyah. Perguruan tinggi siapa tuh, Pak? Oh, kami dari Gajah Mada sudah membahas itu, Pak. Jangan, Pak, kita juga punya perguruan tinggi, Pak. 178, Pak, perguruan tinggi kita punya prodi tambang. Dan saya diundang di UMY, Pak, untuk presentasi tadi dan saya sudah katakan. Sudah kita dengarkan yang nolak, yang keberatan, yang setuju. Sudah kita pertimbangkan semua. Lebih banyak cost-nya daripada benefit-nya. Oh, Pak, tidak mungkin orang-orang kaya di Republik ini melakukan tambang kalau rugi, nggak mungkin itu. Kita rasional, ya. Muhammadiyah organisasi yang sangat rasional, Pak. Nah, kita biasa rugi, berdebat. maka dia tidak melakukan reklamasi. Itu merusak lingkungan. Pak, Tuh. banyak juga, Pak. Ada perusahaan-perusahaan yang melakukan reklamasi. Kita sudah lihat, bisa kok, ya. Muhammadiyah akan memberikan contoh terbaik dalam hal mentambang. Muhammadiyah juga akan memberikan contoh transisi energi dari tambang ke energi terbarukan. Kita akan lakukan itu, Pak. Nah, kita kalau tidak hanya melihat energi itu pekerjaan mulia, Pak. Itu saya akan sangat dukung gitu ya. Bagaimana pasti kita juga dukung, Pak. Batubara tadi menjadi pasti energi bersih. Tidak iya, pasti itu, Pak. Pasti. Proses yang mengotori lingkungan, menghasilkan energi kotor. Pak, saya tanya kepada Bapak, kenapa Bapak nggak protes ada sawit yang merusak gambut? Oh, saya protes juga, Pak. Jadi Pak, hidup ini juga tidak bisa hanya hitam putih, Pak. Ya, ada pada saatnya kita mengambil sikap. Jadi sawit yang merusak hutan itu saya juga protes, Pak. Karena replantingnya itu membabat hutan juga. Iya, Pak, kita boleh protes, Pak, tapi kita juga harus memberikan solusi. Saya tanya, Pak, sekarang kepada Bapak, rumah Bapak memakai listrik apa? Oh, saya pakai listrik matahari, Pak. Matahari. Kampus Bapak UGM. Jalan di depan rumah Bapak yang PLN. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa sesuatu hanya dilihat dari satu sisi. Saya yakin, Pak, handphone yang Bapak pakai itu barang tambang, Pak, isinya. Apa kita nggak perlu pakai handphone? Akan nggak begitu juga. Komputer di rumah kita, laptop di rumah kita, di kantor kita, semuanya bahan tambang. Tidak usah melihat pada satu sisi. Muhammadiyah, Pak, organisasi besar, sudah mempertimbangkan dengan matang, dengan baik. Ya, lingkungan kita pertimbangkan betul. Nggak mungkin, Pak, Muhammadiyah akan mengorbankan perjuangan yang sudah ratusan tahun. Itu nggak mungkin, Pak. Itu loh. Baik. Dan orang-orang di Muhammadiyah itu nggak usah Bapak ragukan. Ya, Pak. Banyak mereka punya akhlak mulia gitu loh. Ya. Saya kira gitu, Mbak, saya ya. ke Pak Fahmi lagi terakhir, Pak. Mau ditanggapi? Ya, silakan, Pak. Kita beri kesempatan untuk Pak Fahmi menyelesaikan. Ya, saya berharap Muhammadiyah itu menepati janjinya itu. Jadi akan mengelola tambang tadi dengan baik dan benar. Kemudian tidak membawa kerusakan lingkungan, tidak terjadi konflik. Yaitu kami berharap seperti itu dia.
Ya, Saya insya Allah, berdoa insya Allah. mudah-mudahan itu bisa dilakukan Insya Allah. meskipun saya nggak yakin untuk bisa dilakukan itu. Baik, karena durasi kita terbatas, kita cukupkan dialog sore hari ini. Kita Baik, akan baik, nantikan realisasi dari Ormas, terutama dari Muhammadiyah yang sudah menyatakan kesanggupannya. Terima kasih Pak Fahmi Radi selaku pengamat energi dan Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Terima Pak kasih, Azrul Mbak. Tanjung, Terima kasih, sudah Mbak bergabung Busta. di Assalamualaikum, dialog Pak Sunda Azrul. sore hari ini.